Di sebuah desa yang bernama Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi, hiduplah seorang wanita lanjut usia yang akrab disapa Nenek Hasnah atau Nek Anik. Di tahun 2017, usianya 70 tahun. Dia tinggal sendiri di rumah yang menjadi tempat tinggalnya sebab ia telah ditinggal pergi sang suami dan anak-anaknya hidup terpisah dengannya sebab mereka telah berkeluarga. Nenek Anik adalah pribadi yang tak pernah merepotkan orang lain. Meski tenaganya tak seperti dulu, ia tetap berusaha melakukan hampir semua pekerjaan rumah sendiri, mencuci, menyapu, memasak. Hidupnya berjalan dengan tenang tanpa kehebohan. Rumahnya pun selalu terbuka bagi siapapun yang mau datang, bertamu dan menginap, terutama tetangga-tetangga sekitar atau tetangga yang sering numpang curhat. Di kampung itu karakter seperti beliau jarang ditemukan, pribadi yang tenang, sabar, dan tak pernah menolak siapapun yang datang ke rumahnya untuk membutuhkan telinga. Yang membuat sosok ini begitu membekas bagi warga adalah caranya memperlakukan orang lain. Kalau ada yang lagi susah, ia bantu sebisanya. Kalau ada yang datang untuk bercerita, ia dengarkan tanpa menghakimi. Gak heran, hampir semua orang yang mengenalnya sepakat bahwa dia adalah orang baik, tak pernah punya masalah dengan siapapun. Keluarganya menyebut beliau sebagai sosok penjaga rumah, orang yang menjaga suasana tetap hidup, tetap hangat. Setiap pagi ada suara di dapur, ada langkah di halaman, ada aktivitas kecil yang jadi tanda bahwa rumah itu masih terisi oleh seorang yang perhatian dan rajin. Pada Sabtu 1 Desember tahun 2018, Anik Hilak Hari, cucu nenek Anik, datang bersama dengan temannya untuk berkunjung ke rumah sang nenek. Pada saat itu pintu rumah terlihat agak terbuka, tak rapat seperti biasanya. Anik sempat mengira neneknya sedang sibuk di dapur atau di lantai bawah, tapi begitu ia melangkah masuk, suasana terasa lain. Rumah itu terlalu sunyi, beda seperti biasanya. Beberapa langkah kemudian, tepat di bawah tangga, Anik melihat sesuatu yang membuat jantungnya tiba-tiba berhenti. Ya, tubuh sang nenek terbaring tertelungkup di atas lantai, tepat di depan tangga yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas rumah. Posisi tubuhnya nggak wajar, kayak orang yang jatuh dan nggak mampu bangkit lagi. Anak muda itu tak berani mendekat lebih jauh. Intuisinya langsung mengatakan ada yang gak beres. Panik, Anik kemudian berlari keluar rumah dan langsung menuju rumah ibunya yang bernama Mulyana. Jaraknya hanya sekitar 15 meter dari rumah sang nenek. Dengan nafas terengah ia memberitahu ibunya bahwa sang nenek berada di atas lantai dan tak bergerak. Mulyana segera bergegas ke rumah ibunya. Begitu masuk dan melihat langsung kondisi itu, ia mendekat ke arah tubuh sang ibu. Nek Anik masih dalam posisi tertelungkup, tubuhnya dingin ketika disentuh. Mulyana mencoba membalikkan tubuh ibunya untuk memastikan kondisinya, tetapi ia tak sanggup melakukannya sendiri, dan akhirnya meminta pertolongan warga sekitar. Dan singkatnya setelah tubuh itu berhasil dibalik, hal janggal kemudian terlihat jelas di hadapan mereka. Lebam dan luka lecet di area wajah dan leher korban. Tanda yang jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang gak beres dan gak wajar. Cincin dan anting yang biasa selalu dipakai sang nenek saat itu raib, hilang dan entah ada di mana. Dan dari hal inilah warga mulai paham bahwa Nek Anik bukan hanya sekadar jatuh dari tangga seperti sangkaan-sangkaan yang mengawali. Lebih buruk daripada itu, mereka meyakini bahwa Nek Anik telah dihilangkan dengan sengaja oleh seseorang. Tapi siapa yang tega melakukan aksi biadab itu? Padahal sang nenek disebutkan tak pernah sama sekali punya musuh dan hampir tak pernah satu kali pun berkonflik dengan siapapun itu orangnya. Pihak keluarga begitu tak menyangka atas perginya ibu dan sekaligus nenek yang sangat mereka cintai, yang dinilai begitu cepat dan ganjil. Padahal sebelumnya di jam 9 pagi salah seorang kerabatnya sempat datang untuk membantu nenek di dapur. Lalu dikarenakan si rekan ada pekerjaan, ditinggallah ia ke kebun. Hingga 3 jam kemudian Nek Anik berakhir dengan sangat tragis. Temuan itu kemudian dilaporkan dan tak lama setelah itu tubuhnya dibawa ke rumah sakit Majen Tolib untuk pemeriksaan medis yang kemudian menyimpulkan bahwa ada temuan berbagai luka, memar, dan lecet di wajah, tubuh, dan kaki korban. Dan lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Leli Maryani alias Leli bukanlah orang yang tumbuh dengan hidup yang mudah. Dia perempuan muda dari keluarga sederhana, menikah di usia yang dibilang muda juga. Secuil informasi mengatakan bahwa suaminya bekerja di negara Malaysia sebagai buruh, dan itu membuat Leli menjalani hari-harinya sendirian di kampung halamannya bersama anak-anak mereka. Di lingkungan Pondok Sungai Abu, nama Leli bukanlah nama asing.
Ia dikenal sebagai wanita muda 23 tahun dan tinggal tak jauh dari rumah nenek Anik. Sehari-hari ia lebih banyak di rumah, sesekali terlihat mengurus anak atau berkunjung ke rumah-rumah tetangga. Pendidikan terakhirnya adalah SMA kejar paket C, dan suaminya seperti yang saya katakan sebelumnya bekerja di Malaysia, yang membuat hari-harinya di kampung lebih banyak ia jalani sendirian. Para warga dan tetangga, termasuk keluarga Nek Anik, sudah terbiasa melihat Lely keluar masuk rumah Nek Anik. Bukan hal yang mencolok, justru pada keseharian itulah hubungan mereka terjalin. Sering mampir, sering duduk berbincang, dan bahkan sudah dianggap anak sendiri oleh Nek Anik. Yang juga sering terdengar di telinga keluarga Nek Anik adalah keluhan Lely soal masalah keuangan. Nek Anik sendiri pernah menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya dengan mengatakan bahwa Lely kerap curhat tentang masalah ekonominya. Semuanya berawal dari hal yang kelihatannya kecil. Pagi itu selepas Lely tuntas mencuci bajunya, ia lalu mampir sebentar ke rumah Nek Anik buat nitip pesan ke Supia, saudara Nek Anik. Yang di hari itu dikatakan ia akan pergi ke Bungo untuk bertemu dengan seorang yang akan memberikannya pekerjaan. Tak ada yang aneh, segalanya berjalan dengan normal-normal saja. Lalu setelah Lely pulang ke rumah, tiba-tiba handphonenya bunyi. Ada kabar dari rekannya yang mengatakan bahwa uang kiriman dari Malaysia sudah masuk, namun cuma Rp600.000 saja. Buat orang lain mungkin jumlah itu cukup, tapi buat Lely yang hidup pas-pasan, suami kerja jauh, kebutuhan rumah menunggu, dan masih punya banyak hutang. Nominal segitu justru bikin kepalanya makin berat. Dia butuh banyak hal dalam waktu yang sama, termasuk keinginannya yang sudah lama tertahan, yaitu dia mau punya handphone baru, agar bisa dipakai berkomunikasi dengan sang suami dan keluarganya. Nah, dari sinilah sialnya. Rasa ingin itu membuatnya menghalalkan segala cara untuk melakukan hal yang sungguh di luar akal sehat kita sebagai manusia. Masih di hari yang sama, pada Sabtu 1 Desember 2018 jam 10 pagi, Lely balik lagi ke rumah Nek Anik. Ia tahu di jam-jam itu rumahnya biasanya akan sepi dan akan hanya ada sang nenek seorang diri. Mengingat Supia dikatakan sedang pergi ke kebun dan bersiap akan pergi ke Bungo. Pada awalnya Lely hanya mau ambil barang yang mungkin bisa ia jual, itu saja. Namun begitu ia masuk dan melihat rumah sepi dan teringat bahwa Nek Anik selalu menggunakan perhiasan berupa anting, cincin, dan kalung, berubahlah rencana itu. Seketika Lely berencana untuk mencuri barang-barang berharga milik Nek Anik. Ngerinya Lely berencana mau mengambil perhiasan itu saat masih dikenakan oleh sang nenek. Di tengah rasa inginnya yang tinggi untuk membeli handphone baru, Lely lalu datangi rumah Nek Anik dengan diam-diam. Dan di lantai bawah dia bisa mendengar suara piring dicuci di dapur. Lely menunggu dan duduk saja di ruang tamu. Diam, tak memanggil, tak menyapa. Dia hanya menunggu momen rumah benar-benar sepi. Tak lama kemudian suara langkah pelan naik ke tangga menuju lantai 2 terdengar. Nek Anik kemudian masuk ke dalam kamarnya di lantai 2. Lely yang menunggu dengan sabar ia perhatikan hingga suara langkah itu hilang dan berganti dengan suara nafas orang tidur pelan yang terdengar turun dari kamar atas. Singkatnya, setelah Lely yakin akan suara nafas Nek Anik yang sudah terlelap, Lely lalu naik pelan-pelan. Ia dekati kamar Nek Anik, ia buka pintu kamarnya. Dan benar, ia melihat sang nenek sedang tertidur di atas kasur. Posisi tubuhnya setengah duduk dikarenakan sandaran bantalnya tinggi dan tangan kanan nenek masih pegang cangkir yang berisi kopi. Suasana ini bikin rumah terasa sangat sunyi. Hanya ada suara nafas dan lantai kayu yang kadang berderit. Lalu tanpa bersuara, Lely kemudian mendekat. Ia meraih cincin di jari manis tangan kiri nenek, menariknya perlahan hingga cincin itu terlepas. Cincin itu kemudian ia letakkan di samping bantal samping kepala nenek. Setelah berhasil dengan satu cincin, Lely kemudian bergerak ke sebelah kanan tempat tidur dan naik ke atas kasur. Begitu tubuhnya menginjak ranjang, kasurnya berbunyi dengan pelan. Dan tentu hal itu cukup untuk membuat Nek Anik tiba-tiba terbangun. Nenek Anik segera menarik tubuhnya, duduk tegak dengan kaki lurus ke depan. Refleks Lely yang kadung tertangkap basah sedang mencuri oleh si nenek langsung naik ke atas pangkuan nenek. Duduk di atas pahanya menghadap ke wajah nenek. Kaget dan marah, Nek Anik segera mengangkat gelas yang ia pegang untuk memukul Lely. Lely cepat-cepatlah meraih gelas itu, menariknya dari tangan nenek dan meletakkannya di sebelah kanan. Nek Anik dikatakan sempat memaki dan sempat berkata, "Ada apa, Lely?" sambil memukul dan mencubit lengan Lely dengan kedua tangannya. Cubitannya keras, spontan, campuran panik dan marah. Mendapatkan perlawanan dari sang nenek, kala itu Lely tak membalas. Dia hanya berusaha menahan gerakan si nenek agar tak semakin menyakitinya. Kedua tangan nenek lalu ditariknya dan diselipkannya di bawah paha Lely. Tangan kanan dikunci dengan paha kiri, tangan kiri dikunci dengan paha kanan.
Nah, dengan posisi itu, nenek nggak bisa lagi menggerakkan tangannya. Pada saat itu, nenek Anik berusaha untuk melepaskan dirinya dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Namun Lely menahannya dengan kekuatan penuh. Dengan tenaga yang penuh. Di dalam keadaan nenek yang tak bisa bergerak sama sekali, Lely lalu memeluk tubuh nenek dari depan. Tangan kirinya melingkar ke belakang leher nenek untuk menahan kepalanya. Sementara tangan kanannya perlahan melepaskan anting di telinga sebelah kiri. Setelah satu anting terlepas, lalu ia berpindah ke telinga sebelah kanan dan berhasil. Kini, Lely telah mendapatkan semua barang incarannya, 2 anting dan 1 cincin. Setelah berhasil, Lely kemudian kabur menuju pintu kamar sambil ia gondol perhiasan milik sang nenek. Suara langkahnya membuat Nek Anik bangkit dan ikut mengejar sambil ia bawa cangkir berisi kopi. Saat berada di ujung tangga, tubuh sang nenek kehilangan keseimbangan. Dan sialnya dia pun jatuh dengan kondisi kepala lebih dulu, tangannya menjulur ke depan. Di tengah turunan, kakinya sempat tersangkut pada handle tangga yang terbuat dari semen. Tak lama setelah itu, tubuhnya kembali jatuh ke bawah. Suara hantaman kepala terdengar dengan jelas dari pintu bawah tempat Lely berdiri. Mengetahui si nenek terjatuh, Lely kemudian mendekat. Dia jongkok di depan Nek Anik, ia cek nafasnya dengan menempelkan telunjuk ke hidung nenek sebanyak 3 kali. Setelah dirasa hembusan itu semakin melemah, alih-alih menolong sang nenek, malah Lely dengan tangan kirinya, ia tekan leher sang nenek, mencekiknya sambil jongkok 3 menit. Tubuh sang nenek sempat bergerak sedikit, lalu terdiam. Tak kuasa menahan serangan fatal itu, Nek Hasnah alias Nek Anik kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah meninggalkan rumah Nek Anik, Lely kembali ke rumahnya seperti tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian warga mulai ramai menuju rumah sang nenek. Namun Lely kala itu hanya datang sebentar, lalu pergi lagi. Menjelang siang, Lely pergi ke pasar. Di sana ia bertemu dengan Naila, temannya. Dari Naila, Lely diberikan uang kiriman sebesar Rp600.000. Ditambah kala itu Lely juga pinjam uang Rp1 juta dari Naila. Total 1,6 juta langsung Lely pakai untuk beli handphone baru. Setelah membeli ponsel baru, Lely menuju toko emas Putrajaya di Jalan Teguh Umar nomor 51. Di sana ia menjual cincin dan anting milik Nek Anik dengan harga Rp2,7 juta. Uang itu habis dengan cepat untuk melunasi hutang-hutangnya. Sisanya ia pakai untuk belanja keperluan hari-hari dan ongkos ojek pulang ke rumahnya. Kasus ini bisa terungkap setelah ditemukannya tubuh Nek Anik yang awalnya diduga mengalami kecelakaan. Belakangan semuanya tersibak bahwa penyebab perginya sang nenek akibat oleh seseorang yang merenggut dengan paksa yang bertujuan ingin menguasai perhiasan milik korban. Setelah laporan dibuat, petugas selalu bergerak dengan cepat dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi, termasuk siapa yang terakhir kali bersinggungan dengan korban. Salah duanya adalah Supia dan Lely. Kala itu Supia bisa mencocokkan timeline yang ada. Namun Lely pada saat itu tak ada, dia hilang entah kemana. Saksi juga mengatakan bahwa Lely sempat mendatangi toko emas dan pulang membawa handphone baru. Polisi kemudian bergerak dengan cepat. Singkatnya, mobil travel yang ditumpangi oleh Lely dihentikan sekitar jam 7 malam. Saat digeledah, benar saja handphone baru dan uang hasil penjualan emas masih ada padanya. Lely singkatnya ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 339 dengan ancaman hukuman 18 tahun penjara. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Lely Mariani dengan hukuman 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini.